Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Khair An-Nassaj. Abul Hasan Muhammad bin Ismail atau Khair bin Abdullah An-Nassaj dari Samara, seorang murid dari Sari As-Sakoti dan pengikut Junaid. Di Kota Basrah ia diambil orang jadi budak, tetapi kemudian ia bisa melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Orang-orang mengatakan bahwa ia mencapai usia 120 tahun ketika ia meninggal dunia pada tahun 322 Hijriah atau 924 Masehi. Khair An-Nassaj adalah salah seorang ketua di antara tokoh-tokoh sufi yang semasa dengan dia. Sebagai seorang murid Sari As-Sakoti, ia bisa mempengaruhi Shibli maupun Ibrahim Al-Khawas, dan dia sangat dikagumi oleh Junaid Al-Baghdadi. Kisah berikut ini menerangkan mengapa ia dijuluki Khair An-Nassaj. Ia meninggalkan kota kelahirannya Samara untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Di dalam perjalanan itu, ketika ia sampai di gerbang kota Kufah dengan jubah tambal sulam dan wajah yang hitam, semua orang yang melihatnya akan berkata, lelaki itu tampaknya adalah orang dungu. Di kota itu ada seseorang yang memperhatikannya. Akan kusuruh dia bekerja selama beberapa hari. Orang itu berkata kepada dirinya sendiri. Setelah itu ia pun menghampiri. Apakah engkau seorang budak? Tanyanya. Ya, jawab Khair An-Nassaj. Apakah kamu melarikan diri dari majikanmu? Ya. Akan kupelihara engkau sampai engkau bisa kukembalikan kepada majikanmu. Orang itu berkata kepadanya, itulah yang kuinginkan selama ini, sahut Khair. Selama hidupku aku ingin bertemu dengan seseorang yang bisa mengembalikan aku kepada majikanku. Orang itu lalu membawanya pulang. Sejak saat ini namamu Khair, katanya. Khair An-Nassaj tidak membantah. Ia benar-benar meyakini ucapan bahwa seseorang yang beriman tidak boleh berbohong. Khair An-Nassaj mengikuti orang itu dan bekerja padanya. Dia mengajari Khair An-Nassaj menenun kain. Bertahun-tahun lamanya Khair An-Nassaj bekerja. Setiap kali orang itu memanggil namanya, dalam sesaat Khair An-Nassaj telah datang menghadap. Akhirnya setelah menyaksikan betapa Khair An-Nassaj memiliki ketulusan hati, tingkah laku yang sempurna, ketajaman intuisi, dan kebaktian yang teguh, orang itu pun bertobat. Aku telah melakukan kesalahan, ia berkata kepada Khair An-Nassaj. Kau bukan budakku, pergilah kemana engkau suka. Maka berangkatlah Khair An-Nassaj ke kota Makkah. Di kota ini ia mencapai derajat kesolehan yang sedemikian tingginya sehingga Junaid sendiri menyatakan Khair An-Nassaj adalah yang terbaik di antara kita. Ia lebih suka jika orang-orang tetap memanggilnya Khair dengan dalih, tidak baik apabila aku mengubah nama yang telah diberikan oleh seseorang muslim kepadaku. Sekali-kali Khair An-Nassaj mempraktekkan keahliannya bertenun. Kadang-kadang ia pergi ke sungai Tigris, di mana ikan-ikan menghampirinya sambil membawakan berbagai macam benda-benda untuk dirinya. Pada suatu hari, ketika sedang menenun kain untuk seorang wanita tua, si wanita tua bertanya kepadanya,
Bila aku datang membawakan uang 1 dirham, tetapi engkau tidak ada di tempat ini, kepada siapakah kutitipkan uang itu? Lemparkanlah ke dalam sungai Tigris, jawab Khair an-Nasaj. Ketika wanita tua itu mengantarkan uang 1 dirham itu, Khair an-Nasaj sedang tak ada di tempat. Maka dilemparkannya uang itu ke sungai Tigris. Ketika Khair an-Nasaj pergi ke tepi sungai, ikan-ikan memberikan uang 1 dirham itu kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa Khair an-Nasaj hidup sampai usia 120 tahun. Ajalnya hampir tiba ketika masuk waktu sholat Isya. Malaikat Israel sedang membungkuk di atas tubuhnya ketika Khair an-Nasaj mengangkat kepalanya. Semoga Allah melindungimu, Khair an-Nasaj berseru. Tunggulah sebentar. Engkau adalah seorang hamba yang menjalankan perintah. Aku pun seorang hamba yang menjalankan perintah. Kepadamu diperintahkan untuk mengambil nyawaku, dan kepadaku pun diperintahkan, apabila telah tiba waktu untuk sholat, maka sholatlah engkau. Waktu sholat telah tiba, engkau mempunyai kesempatan luas untuk melaksanakan perintah. Tetapi kesempatanku hanyalah di saat ini. Bersabarlah sehingga aku selesai sholat Isya. Kemudian Khair an-Nasaj bersuci dan sholat. Begitu selesai, ia pun meninggal dunia. Demikianlah kisah seorang waliullah, juga seorang tokoh sufi yang besar, Khair an-Nasaj. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.